Dibilangnya itu bukan job desk kamu. Pernah juga dapat bos yang ngerasa jadi Tuhan. Ya ampun lo, istighfar lo. Coach kasih solusi. Coach Rene hadir lagi. Hadir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lagi puasa ya. Alhamdulillah. Enaknya puasa-puasa. Kita coba bacain keresahan-keresahan orang, apalagi yang dizolimin, yang dilah. Ada yang pas lagi puasa ya? Ya mungkin sama bosnya apa segala macam, kita nggak tahu. Ya, di sini bukan masalah kepergibahan ya guys, tapi lebih kepada menyelesaikan, atau Coach Rene akan kasih solusi kepada teman-teman. Kita kan udah selama ini ngundang tamu. Jadi hari ini kita mau dedikasikan supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum terjawab, kita coba jawab di sini. Tentunya kalau ada yang mirip-mirip, sama lah kalau gitu udah jawabannya ya. Iya benar. Pokoknya pantengin aja nih, judulnya nih di postingan ini akan relate banget sama pembahasan kita kali ini. Oke. Lutfian Al-Fajar. Coach izin tanya, ini postingan yang kemarin ya Coach, yang bareng sama Fahmi. Oh Masya Allah. Ya kan, Coach kasih solusi beberapa pekan yang lalu lah. Lutfian Al-Fajar, Coach izin tanya, kerjaan saya sekarang bisa dibilang sosial media spesialis. Oke. Ya perkontenan ya, sosmed ya. Oke, catat nih ya, sosmed dia nih. Tapi atasan saya ini kadang seenaknya sama saya. Dalam arti dia ngasih kerjaan yang di luar job desk saya. Misal tadi sore nih, dia suruh saya bawa motor rusak ke bengkel. Mana dorong sendiri. Allah, kasihan amat anak orang. Lebih parahnya lagi nih Coach. Tuh, selain mana dorong sendiri, pas di tengah puasa pula. Kan motor rusak nih, kan nggak bisa dijalanin. Berarti bawanya didorong, ditenteng. Pas tengah puasa nih. Dan bukan sekali dua kali kayak gitu. Sebentar sebelum saya lanjutin, motornya ownernya rusak mulu, kenapa? Jangan-jangan ternyata motor listrik. Jadi sebenarnya tinggal butuh dicolok aja udah selesai. Taunya ujung-ujungnya diisi bensin sama dia. Oke lanjut. Dia bukan sekali dua kali, berarti artinya ya mirip-mirip kali ya. Ini coba gue terjemahin dulu ya. Ntar nih botsnya Lutfi ngeliat lagi nih. Maksudnya mungkin bisa jadi motor juga, atau bisa jadi sesuatu yang di luar job desk-nya dia. Makanya berkali-kali dibilang, tuh Vi, gue belain tuh Vi. Sorry, bosnya gue belain maksudnya. Oke, sedangkan kerjaan utama saya masih harus tetap jalan. Saya mau minta masukannya dari Coach. Sikap apa yang harus saya ambil Coach? Iya harus ambil motor, di bengkel belum diambil itu. Ya tega. Nggak canda Lutfi. Aduh, kasihan amat ya Lutfi ya Allah. Aduh. Gimana nih Coach? Saya coba dari saya dulu. Boleh. Maksudnya bukan menjawab pertanyaannya, tapi terwakili karena ada unsur bos di situ. Tenang, bosnya Lutfi saya coba mau bantuin. Tapi kalau kebantah sama Coach, mohon maaf ya. Tandanya bosnya Lutfian ini mempercayakan dia bahwa dia ini orang yang memang memiliki kapabilitas yang tinggi. Dan mempercayakan untuk motor rusak kan? Gue gak bisa jawab. Lo bener dong. Enggak kan? Bener dong. Lu juga sih bosnya. Kalau gitu Lutfi sebenarnya kasih solusi banget kan. Karena bosnya yakin banget kalau dipercayakan ke Lutfi beres. Sebenarnya nggak motor rusak sih, kalau gue mau jadi bosnya tuh kayak misalnya yang masih inline lah. Bosnya juga kadang motor rusak, mobil gue rusak kayak gue nggak ngontek Aldan. Tapi oke, gue mau bantuin lagi perspektif dari bos. Iya oke. Takut kalau dipakai sama yang lain buat ngedenteng motornya malah makin rusak. Makanya dia percaya sama Lutfi. Berarti lu keren, Vi. Lu berarti di kantor bisa menunjukkan bahwa kredibilitas lu bagus cara bekerja lu. Berarti lu jangan kecewa sama bos lu. Membahasakannya gampangnya gini. Kata-kata kunci yang dipegang dulu ya Lutfi ya. Your job description is not your self description. Oke. Itu petuah nomor satunya, line pertamanya. Deskripsi pekerjaan lo itu bukan deskripsi diri lo. Itu clear dulu ya. Jadi kalau alasan di sini yang diangkat oleh Lutfi, this is not my job description. Ini kan bukan pekerjaan gue. Mana nih list pekerjaan gue mana? Ada nggak? Nah, gue cuma ingin memberikan ilustrasi bahwa rata-rata mayoritas, kalau gue nggak boleh sebut semua, orang-orang yang mempunyai pendekatan transaksional. Mana lu suruh gue kerjain apa? Ini, tapi itu nggak ada di sini. Jadi lu bayar dong. Atau gue nggak mau kerjain. Itu kerap tidak bertumbuh kembang. Dia hanya stuck di dalam pekerjaan itu. Pekerjaan itu dia jalankan, tapi dia sebagai pribadi, sebagai individu nggak bertumbuh kembang jadi orang yang lebih baik.
Jadi orang yang lebih dipercaya, jadi orang yang lebih lembut, jadi orang yang kemudian diserahi tanggung jawab lebih besar. Gue cuman ingin menyampaikan begini. Lo mau pakai kacamata yang mana nih? Kalau mau kacamata keadilan, ya kayaknya lo diperlakukan gak adil gitu kan. Gue udah dapat kerjaan gue mesti bayar beres, tapi gue dapat kerjaan yang gak ada hubungannya sama yang gue kerjalanin. Tapi yang Derry bilang tuh sangat masuk akal. Bisa jadi ini bentuk kepercayaan bos lo kepada lo. Kenapa gak lihat ke itu dulu? Nah, ya kan? Kalau kemudian lo dimanfaatkan, menurut gue ini kesempatan untuk lo coba menakar apakah bukan dalam satu keadaan ya, bukan dalam satu kejadian. Menimbang untuk mempunyai satu keputusan mau tetap kerja di situ atau keluar, itu adalah keputusan harian. Tapi tidak boleh hanya mengambil satu kejadian. Paham ya? Kan kalau misalnya gue kecewa sama lo telat gitu sekali datang, dan gue menjadikan telatnya lo itu sebagai totalitasnya Derry. Derry nggak mau kan dilihat gitu, lawang hari ini gue yang telat. Paham ya? Iya dong. Jadi gini, jangan pernah mempersamakan satu perilaku orang dengan totalitas orangnya. Kalau lu sekarang komplain tentang bos lu memperlakukan ini, apakah lu melupakan saat dia menerima lu di antara banyak pekerjaan lain, banyak perusahaan lain yang nggak terima lu? Paham ya? Jadi jangan ngelihat cuma satu aspek aja. Satu aspek bahwa lu merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin saja ada di aspek lain lu yang memperlakukan dia nggak adil, memperlakukan bos lo nggak adil. Dari mana nih? Aspek yang mana nih? Mungkin aja, gue nggak tahu dan gue nggak akan coba mensimulasikan. Misalnya target nggak tercapai, berarti kan lu bikin bos lo kecewa kan? Betul. Tapi apapun itu menurut gue ini kesempatan baik bahwa moral dari apa yang gue ingin sampaikan hari ini, jangan membatasi diri lo hanya pada pekerjaan lo saja. Dan ini bukan cuma buat Lutfi, buat semua ya. Bahwa kalau lo udah punya pekerjaan rangkaiannya ABCDEX gitu ya, jangan merasa bahwa cuma itu aja. Semakin besar ruang yang bisa lo lakukan, semakin baik. Bukan sebaliknya. Semakin sedikit gue bisa kerjain dari ada yang di list itu, semakin baik. Bukan gitu. Transaksional tuh gak akan kemana-mana, karena transaksional itu tatarannya cuma pada lo mau kasih duit berapa, gue mau kasih jasa apa. Nggak tumbuh. Dan lama-lama malah akhirnya melelahkan. Gini. Mungkin menurut Lutfian, koreksi kalau gue salah Lutfi ya, nggak sebanding sama gaji kali coach. Kalau gitu, coba kalau gajinya ditinggiin mungkin masuk. Gini, salah satu orang yang gue kenal gajinya gede gitu ya, dan pekerjaan dia adalah memastikan bosnya terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tuh maksudnya mulai dari urusan tetek bengek, ya, ngasih kado buat istrinya, atau mikirin nanti pakai baju apa, itu dia lakuin. Itu gajinya gede. Jadi kalau lo mau bikin ukur-ukuran gaji, nggak ada yang cukup sih. Ya, cuman masalahnya gini, lo ridho nggak untuk mempunyai bos seperti dia dengan penugasan-penugasan yang ajaib seperti ini? Karena kalau lo jalankan itu, lo akan lebih ringan. Dan bisa jadi lo akan lebih mudah untuk untuk memastikan proses tumbuh kembang lo. Kalau ternyata lo keberatan juga nggak apa-apa. Tapi lakukan dengan baik. Misalnya, Pak Bos, pekerjaan utamanya belum selesai, kayaknya nggak pas untuk saya melakukan ini. Dan lu nggak boleh, ini harus diucapkan ya, nggak boleh lu kemudian mengerjakan dengan setengah-setengah. Ya lu mestinya tahu dong, lu nyuruh gue kerjain ini, ya gue lakuin setengah-setengah. Ya motor lo banting gitu misalnya gitu kan. Atau nggak perjalanannya setengah. Bengkelnya di sini, lu geletakin di sini, sisanya dijemput Gojek. Iya. Kan itu nggak tepat juga gitu. Jadi your job description is not your self description, dan setiap kali lu masih dapat pekerjaan ini, ruang lu untuk bertumbuh kembang melebihi pekerjaan ini. Kalau Derry udah dipercaya lebih daripada apa yang terjadi. Misalnya kalau dulu cuma dipercaya megang kalau di radio tuh jam-jam tidur lah, orang udah gak ada yang dengerin gitu ya. Bukan jam prime time lah. Bukan jam prime time. Tapi lo gak akan bisa ke prime time sebelum lo melalui pekerjaan-pekerjaan busuk sebelumnya itu, bener gak? Bener lagi. Di saat yang sama gue siaran pernah jam 1 malam coach. Di saat yang sama station director lo mungkin, mobil gue ketinggalan di sini, tolong boleh gak? Itu tolong. Paham ya? Apakah lo mau bantu atau enggak, silahkan. Tapi menurut gue untuk menunjukkan ethics yang baik, bahwa lo adalah orang yang mensyukuri ada di situ, ya bantu. Kenapa sih? Kenapa kok dikaitkan dengan gaji, dengan job description? Ini bukan gaji deh sekarang.
kalau ujung-ujungnya gini, mungkin dengan keresahan yang ada seperti ini, mungkin yang dirasakan juga sama teman-teman gitu ya. Oke, gaji gue nggak permasalahin deh. Masalahnya kalau KPI gue nggak terrealisasikan dengan baik, gue dituntut sama bos gue. Sementara itu jam-jam itu misalnya siang-siang. Di situ gue ada KPI, kita lihat ya. Kita coba berangkat dari sini dulu dan ini berlaku untuk teman-teman yang lagi nonton juga ya. Sosial media spesialis. Artinya kalau dari pengalaman gue nih coach, di sini pasti ada hubungannya sama postingan. Ada hubungannya sama copywriting. Iya dong, sama hubungannya sama engagement. Banyak. Nah, terus tiba-tiba misalnya gara-gara kok nggak postingan nggak naik-naik, sementara dia punya kapasitas nggak bisa bilang bahwa lah, misalnya kan gue disuruh mau lu nganter. Jadi yang harus dikembangkan itu kapasitas untuk bicara, to speak up. Bukan untuk ngedumel. Ya, bukan untuk mempertanyakan apakah saya harus keluar dari sini. Bukan. Yang harus dibangun adalah sikap untuk kalau lo keberatan, sampaikan secara baik di depan orangnya. Bukan ini gimana sih kerjaan kok kayak gini, terus ngomongnya sama temennya, ngomongnya di sosial media, gitu kan? Iya. Ya kan, no mention. Bos gue nyuruh gue siang-siang pas lagi puasa benerin ini, padahal ini bukan job description gue. Semakin lo melakukan itu semakin memberikan gambaran bahwa lo sebenarnya transaksional sekali dan masih ada di tataran itu. Nah, buruknya adalah pada saat lo ada di tataran itu, ya akan lebih sulit untuk lo bertumbuh kembang gitu, semudahnya gitu. Dan gue sih menganjurkan semasa lo masih bisa, dan ini kesempatan baik ya. Salah satu kesempatan baik di bulan Ramadan ini kan bukan saja kita menjalankan ibadah puasa, tapi apakah kita bisa menjadi berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Dan ini kesempatan itu. Dan kemudian orangnya ridho banget, ngerasa terbantu. Walaupun mungkin dia gak ngomong ya, tapi itu gak akan salah alamat. Kebaikan lo, ketulusan lo dalam membantu dia itu nggak akan salah alamat. Keren, ya. Keren. Yang kanan kiri lo pasti akan mencatat. Jadi lebih baik dibersihkan saja niatannya. Oh, ada kesempatan untuk berbuat baik, jalankan. Walaupun yang nyuruh bos lo. Oke. Apalagi nyuruh bos lo. Iya. Kan? Oke. Kalau udah nggak atau kelewat batas gimana coach? Dan ini too much gitu? Maksudnya apakah harus melayani? Jangan menjadikan satu kejadian untuk lo mengambil keputusan besar. Keputusan besar itu harus wajib dilandasi beberapa pertimbangan. Ini salah satunya boleh. Tapi ada nggak pertimbangan lain? Obrolan dengan bos, ternyata dia nggak mau tahu. Dia nggak nganggep gue. Kalau lo nggak suka, ya udah keluar aja. Nah, kalau indikasinya udah seperti itu, ada baiknya lo udah mulai menyiapkan langkah-langkah untuk cari pekerjaan yang lain. Tapi energi lo jangan dihabiskan untuk komplain tentang pekerjaan saat ini, untuk mengatakan betapa sengsaranya lo menjadi korban di pekerjaan saat ini. Energi itu lebih baik diarahkan untuk gue belajar apa dari sini. Kecenderungan model seperti bos seperti ini, kira-kira bisa nggak gue hindari untuk supaya bos gue berikutnya nggak seperti ini. Gitu. Paham ya? Mantap. Jadi nggak semata cuman isinya hidup ini ngerasa gue nggak berdaya apa-apa, gue cuma remah-remah momogi. Nah itu jangan. Oke. Nice. Dapat. Oke. Next, Rangga Putra Anasta. Organisasi ingin karyawan yang tipe penggerak sesuai dengan visi organisasi. Oke, sepakat ya. Tapi tidak berkenan memberikan honor yang mensejahterakan. Alasannya cuma mampu segitu nih. Mohon maaf nih gitu kan. Nah, dari sisi pekerja bagaimana menghadapinya Bang Dery dan Coach Rene? Lagi-lagi angka lagi nih. Ini banyak kata-kata kualitatif yang menurut gue butuh untuk diperjelas. Honor yang menyejahterakan tapi tidak diberikan. Berapa? Karena ada yang bilang menyejahterakan itu 1 juta cukup menyejahterakan. Ada juga karena bapaknya punya duit banyak gitu ya, dia dapat uang jajan banyak, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Berapa angkanya? Jadi ini sangat sulit gue komentari kecuali gue dapat angkanya. Tapi pada saat lu kemudian merasa bahwa organisasi mampunya cuma segitu, dipahami apakah itu jujur atau tidak. Oh, itu gimana cara tahunya? Masa bener nih bos, masa gitu? Salah satu organisasi asset management hedge fund terbesar di dunia, yang paling keren tuh namanya Bridgewater. Yang bikin itu Ray Dalio. Dia itu mempunyai satu kebiasaan untuk membuka usus-usus perusahaan itu ke seluruh karyawan. Dia auditor. Dengan asumsi bukan, dia private equity. Dia investor. Dia mengatakan begini, hanya dengan transparansi yang baik, mempercayakan orang-orang walaupun mungkin salah, itu lebih baik daripada lo keep data.
Ngerti nggak? Oke. Untuk perkara ini memang nggak bisa solusi datang dari Rangga sendiri, dari organisasi juga. Prinsip yang perlu dipegang ya. Masih ingat ya, kita udah bahas ya, organisasi itu didirikan atas dasar misi. Ya, jadi misi itu just cause, ada satu kondisi ideal yang dituju, kasih solusi melihat satu problem, ya udah kita coba lakukan sesuatu, makanya namanya kasih solusi. Ya, bukan sekedar kita dapat duit gede kira-kira apa ya? Oke, dan supaya kelihatan keren kita mesti punya visi misi, bukan gitu ya? Paham bedanya ya? Itu banyak tuh kayak gitu tuh. Gara-gara dituntut untuk bikin company profile aja. Iya kan, akhirnya muncullah kata-kata ajaib gitu kan, yang nggak bisa dirasakan. Jadi tadi nomor 1 apa der? Misi. Nomor 2 itu transparansi. Ya, pada saat lo mengatakan ayolah kawan-kawan bergabung di organisasi ini, apakah karena gue bolak-balik ngomong, gue bisa bayar lo ya, makanya lo kerja di sini, atau gue punya misi ini, gabung yuk. Dan dalam proses menuntaskan misi itu, ini data-data yang kami dapat, kondisi kami saat ini seperti ini, silahkan. Paham ya? Banyak organisasi yang transparansi itu dipahami dengan kan lu datang ke kantor tiap hari, nggak bisa, harus dibuka datanya. Pemasukan lu berapa, pengeluaran lu berapa, gaji lu berapa, lu bisa ukur sendiri. Google salah satunya juga membuat satu sesi namanya weekly hangout. Di mana leadernya itu bertemu dengan seluruh Googlers dari seluruh dunia setiap pekan. Mau nanya pertanyaan apapun silahkan di situ. Dan memang pada prinsipnya kalau lo datang ke sana, bahkan coding-coding yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelum lo dengan mudah bisa dapatkan itu. Jadi nggak tertutup gitu. Nggak tahu datanya di mana. Orangnya lagi pergi. Ini pegang siapa nggak tahu. Semua dibuka. Transparansi ini maksudnya adalah di sini. Kenapa? Dengan transparansi yang baik akan muncul voice. Bukan noise ya, voice itu mengatakan bahwa Pak, dengan komposisi pemasukan seperti ini, pembebanan tugas seperti ini, saya kayaknya underpaid Pak, bisa nggak dipertimbangkan? Paham ya? Karena datanya semua kebuka kan? Terus bosnya akan bilang, ya dari sudut pandangmu betul, tapi kau lupa bahwa kita harus membayar ya untuk biaya-biaya yang sebelum ini adalah segini sehingga netnya adalah segini. Paham ya? Itu jadi diskusi yang baik nggak Der? Iya, tapi kan nggak semua seorang bos mau buka dashboard begitu, Coach. Kalau lo nggak mau buka dashboard seperti itu, resikonya adalah meluruskan hal-hal yang seperti ini. Karena bisa jadi gini, kan lo merasa gue bos lo, ya terserah gue dong. Dan pada saat anak buah lo ngerasa dia kerja banting tulang, bosnya come and go, ya. Terus tiba-tiba bosnya bawa mobil baru. Wow. Mazda CX-9 gitu, atau bahkan Lamborghini. Ya. Jadi pertanyaan nggak? Mungkin gue mewakili para bos ya. Lah emang kenapa kalau gue punya bisnis sampingan lagi? Iya, tapi artinya lo perlu menyampaikan itu ke tim lo. Karena kalau enggak, lo kayak apa ya? Kayak orang kaya yang hidup di tengah-tengah orang miskin. Tinggal tunggu waktu lo dibunuh. Paham nggak? Dan orang akan ngelihat, oh lo emang bengis, lo zalim. Lo hanya memikirkan apa yang bisa lo nikmati dan melupakan yang lain. Nah, transparansi itu membuka solusi itu. Dan voice yang muncul itu tergantung dari kualitas transparansinya. Semakin sedikit lo transparannya, semakin buruk voice yang lo dapat. Voice yang lo dapat bahkan kadang-kadang cuma jadi noise. Orang-orang yang cuma bisa ngomong ke lo, yes sir. Kenapa? Karena dia nggak punya opsi lain di luar. Jadi dia tetap di situ. Paham ya? Paham. Ini seharusnya bisa jadi voice yang powerful untuk disampaikan di organisasinya. Iya benar. Bener nggak? Rangga dapat ya Rangga ya. Iya kalau gue sih insya Allah akan tahu tuh nanti tuh gimana caranya buat iniin. Tatarannya insya Allah dapat lah dia. Tatarannya ingat. Nomor 1 apa tadi? Misi. Nomor 2 transparansi. Nomor 3 voice. Pegang itu. Nice. Lanjut. Coba, ini enak nih kita nih. Nih kali ini kita beda-beda pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terus ada sisipan materi juga. Oke, Aditya 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach, gimana dengan CEO yang menuntut pekerjaan yang belum menjelaskan detail budaya di perusahaannya? Bentar, maksudnya gimana ya? Gue juga nggak paham. Ulang ya. Jadi, Coach, gimana dengan CEO atau direktur utama, let's say, yang menuntut pekerjaan yang belum menjelaskan detail budaya di perusahaannya? Oke, ini koma dulu. Kalau menurut point of view gue gini kali, Coach. Hire pegawai, tapi dia ya udah lu jalan. Tapi sementara
kultur dari perusahaannya belum disampaikan dengan baik. Ini begini loh SOP-nya. Ini kalau ini begini loh. Mungkin begitu kali ya. Kalau tadi soalnya dia bilang katanya belum menjelaskan detail budaya. Jadi masuk-masuk aja, ya udah jalan udah. Tiba-tiba ada KPI. Misal, pokoknya lo harus begini, lo bawa revenue begini, lo begini. Kayak misalnya paling gampang contohnya AE deh, account eksekutif, hire, tiba-tiba langsung kayak target lo 2M ya sebulan. Nah, sementara nggak tahu cara bikin proposal deck, nggak tahu cara bikin buka kontak ke brand manager dari perusahaan juga nggak tahu. Taunya ya googling aja. Nah, oke, lanjut. Mungkin begitu ya, mudah-mudahan ya. Kalau seperti itu kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau misalnya masih salah, persepsi saya tulis kolom komen ya, Aditya ya. Sedangkan sebagai pegawai kami malu untuk menanyakannya. Tuh, mirip kan? Taunya target, udah deh, yang segini kali ya. Sementara gue udah lolos interview nih, masa gue gak nunjukin sih? Nah, karena setelah bekerja banyak sekali tuntutan yang dikuda pekerjaan, coach. Kuda apa sih maksudnya? Lo kerja keras bagi kuda. Ya mungkin begitu kali ya. Kalau typo, mudah-mudahan kita paham lah maksudnya apa. Gimana tuh coach? Jadi sudut pandang CEO-nya. Ada beberapa yang harus diluruskan. Karena menurut gue budaya itu bukan dijelaskan tapi dirasakan. Lo nggak mungkin bisa menjelaskan budaya. Lo cuman bisa ngomong gini. Pokoknya kita fun deh. Bener nggak? Karena budaya itu bukan nilai ya. Banyak yang masih miskom antara nilai dengan budaya. Nilai itu kayak misalnya BUMN itu punya namanya nilai akhlak. Yang diangkat sama Pak Erick Thohir. Ada singkatannya tuh, ada kepanjangannya tuh. Atau amanah, atau komitmen. Baru kemarin saya lihat tuh ada foto Erick Thohir ya. Itu nilai, bukan budaya. Apakah nilai itu terjadi atau tidak? Wallahu alam. Tergantung dari masing-masing organisasi. Jadi itu clear dulu bedanya. Kalau nilai itu yang diharapkan terjadi, budaya itu yang benar-benar terjadi. Dan budaya itu kalau didefinisikan secara mudah dari segala hal yang bisa mengungkap perbedaan pendapat, problem, permasalahan ke permukaan dan menyelesaikannya dengan baik. Ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kabar baik, lo nggak sulit untuk menyampaikan kabar baik. Boss, I have a good news. Betul ya. Deal kita dapat nih. Enak. Tapi kalau bos kita ditolak, bos ini rusak. Nah, kayaknya harus bertele-tele dulu deh. Jadi gini, kemarin gue ketemu ternyata masih brand manajernya, dia kayaknya agak kurang asik deh. Seolah-olah jadi bukan salah pitchingnya. Betul. Nah, kebanyakan organisasi itu melihat budaya itu cuma seremonial. Ya, tapi aslinya adalah kalau ada kabar buruk, ada perbedaan pendapat, asik nggak dibawain. Semakin budaya itu nggak berfungsi, artinya yang namanya arus informasi itu semakin tersendat. Di atas itu cuma dapat biasanya hal-hal yang baik-baik aja dikit-dikit gitu. Karena yang buruk-buruk udah kesaring. Nanti aja, jangan hari ini, besok. Iya ya, bener. Atau lusa. Atau bahkan insya Allah nanti akan hilang sendiri problemnya tanpa bos harus tahu. Kalau udah modelnya kayak begitu itu celaka organisasinya. Yang salah berarti si pegawainya dong? Enggak juga. Kalau bicara soal budaya itu kesalahan kolektif sih. Tapi paling besar porsi kesalahan pada pemimpin. Karena dia yang mendesain nilai dan sepatutnya tanggung jawab untuk memastikan nilai itu terjadi atau tidak ya dari dia. Nah, pertanyaan yang paling basic adalah untuk kalau lo sebagai pemimpin organisasi, lo tuh cari orang yang bisa lo bayar untuk kerja apapun itu, ya mata jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala istilahnya ya, atau lo mencari orang yang mempunyai keyakinan sama apa yang lo mau lakukan. Ya, kepercayaan atas pilihan-pilihan lu dalam menjalankan organisasi. Yang mana? Karena beda sih dua itu. Kayak yang satu tuh transaksional, yang satu tuh siapa aja yang mau kerja, beruk juga nggak apa-apa asal dia mau kerja. Yang kedua, lu harus benar-benar pilih karena nggak ada teknik interview yang seistimewa kemudian bisa tahu dengan gue melihat matanya Derry, gue melihat isi ruhnya Derry. Gak bisa. Gak bisa. Lo lo butuh kerja dengan orang itu, berinteraksi dengan orang itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 bulan, 6 bulan, baru kemudian kerasa. Iyalah. Bener nggak? Iyalah. Nah, ini bukan masalah budaya, ini satu hal, tapi ini masalah support system. Organisasi tidak memberikan support system, dan untuk Aditya sendiri, Aditya mesti punya bahasanya apa ya? Assertiveness, keberanian. Ya, untuk mengatakan gue butuh dukungan. Kalau lo butuh gue berhasil, gue butuh didukung untuk berhasil. Dan bentuk dukungannya apa ya? Nah, itu yang butuh disampaikan dengan lugas. Kalau kata-kata kuncinya di sini adalah malu menanyakan, iya selamat aja.
gitu. Karena nggak ada orang bisa baca pikiran. Ya, nggak ada. Berarti masih works dong. Apa peribahasa zaman dulu apa? Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di kamar, bener, kagak kemana-mana gitu kan. Tersesat dia. Ya. Gitu. Nah, prinsipnya itu sih, ya dikomunikasikan dengan baik. Karena semakin besar organisasi, semakin sulit untuk bisa ngetahuin semua tuh lagi ngapain, kebutuhannya apa. Aduh. Jadi dia butuh speak up. Iya. Organisasi yang isinya 5 orang kan tinggal apa kabar. Sementara organisasi yang isinya 5.000 orang gimana? Aduh. Nah, gimana membuat orang merasa terbantu? Nomor 1, orang mesti tahu dulu hal-hal apa yang bisa membuat dia terbantu. Dan mengkomunikasikannya dengan efektif. Kalau lo, Aditya, udah termasuk orang yang mengkomunikasikannya, "Boss, I need your help," lo udah termasuk orang-orang 1% di dalam organisasi itu. Baru 1%? Karena di organisasi di Indonesia kulturnya itu adalah power distance index. Lebih baik kita power distance indexnya tinggi sekali. Jadi kita diem aja kalau ada problem. Iya. Kalau lo berani melakukan itu, lo termasuk orang-orang 1% atau bahkan 10% deh, supaya nggak kelihatan lebay. Dan orang-orang 10% itu orang-orang yang punya peluang untuk bertumbuh kembang lebih baik. So ambil kesempatan ini. Yes. Ya, lo tahu apa yang lo butuhkan, lo komunikasikan lo butuh ini. Dan jangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi orang yang kerap menyampaikan itu. Jangan jadi orang yang pada saat ditanya matanya langsung ngeles gitu. Waduh, itu gak enak banget tuh. Ya. Iya. Gitu. Itu jawabannya sih. Nice. Betul-betul kasih solusi nih coach ini. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah. Next. Coach Hairul Risman. Mengapa sih perusahaan selalu atau terlalu idealis dalam memberi berita acara lowongan kerja yang spesifikasinya mengerikan? Bahkan sosok fresh graduate sekedar mencari kerja dengan polosnya dalam lamaran kerja dengan subjek nih, membutuhkan pekerjaan apapun yang sedang dibutuhkan. Itu bagaimana coach bagi fresh grade? Apalagi belum dapat pekerjaan sudah 2 tahun. Allah. Kayak lu udah hopeless banget apa gimana sih? Ini kayak kita perlu bahas ya, dapat teknik, dapat pekerjaan yang efektif ya. Kan sebenarnya udah sempat dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nomor 1 adalah dengan lu berusaha mengenali diri lu. Bukan cuma mau ngerjain apapun yang ada. Karena percaya deh, pada saat lu dapat pekerjaan ya, dan lu tidak suka pekerjaan itu, ujungnya lu akan sulit bersyukur. Dan efeknya lu nggak lama di sana, ataupun kalau lama lu nggak, adanya dan tiadanya lu sama aja. Bisa jadi dalam 2 tahun ini lu sedang diselamatkan untuk tidak melalui itu. Bisa jadi. Nah, jadi kacamata kebersyukurannya dipakai dulu. Bener, jangan dikit-dikit suudzon sama Allah, suudzon sama gitu. Dan jawab, menuliskan, maaf ya, ini menurut gue ini a big no-no. Jangan pernah menuliskan membutuhkan pekerjaan apapun yang sedang dibutuhkan. Itu big no-no. Bukan malah jadinya si perusahaan malah kasihan, iba malah yaudah deh, mumpung nih kayaknya nih kita lagi ada lowongan ini nih, ya udah kita kasih aja. Kalau iba baiknya ya amalannya beda sih ya gitu. Jadi lo butuh pertolongan. Sementara di sini kan lo butuh berkiprah juga, nggak cuma butuh pertolongan. Wah, keren. Ya. Artinya apa menurut gua, ada baiknya lo benar-benar clear tentang lo tuh maunya apa sih? Lo tuh siapa sih? Tata kendali lo seperti apa sih? Dan pemahaman lo tentang organisasi ini apa? Kalau pertanyaan kenapa sih organisasi selalu idealis? Emang kenyataannya gitu supaya kelihatan keren. Nah, problemnya untuk bisa perform, lo nggak bisa cuman cukup kelihatan keren organisasinya. Dan ini tentunya sentilan buat semua penggerak organisasi. Ya, bahwa lo naruh lowongan kerja yang lebay, ya IPK 3,9 dari perguruan tinggi bereputasi tinggi dan segala macam, itu nggak menuntaskan problem lo. Orang yang datang dengan karakteristik itu tidak serta-merta memberikan solusi atas yang dibutuhkan. Gak bisa. Gak bisa. Doesn't work like that. Gak bisa. Percayalah. Iya. Detail banget deh. Mantap deh gue nih. Jadi karakteristik pekerjaannya kan kita sempat bilang ya. Lu nyarinya kenapa sih nyari itu? Kenapa sih nyari IPK 3,9 tuh kenapa gunanya? Dan gue yakin gak bisa dijawab. Supaya selain daripada jawaban, supaya organisasi ini kelihatan keren karena hanya menerima mereka yang 3,9 ke atas. Paham ya? Iya, paham. Jadi kalau lu gak nemu jawaban selain daripada supaya organisasi lu dilihat keren, baiknya lu gak usah taruh. Cari kata-kata lain. Iya. Gak cuma keren doang, coach. Mungkin karena biar organisasinya bisa berjalan dengan lancar. Ayo, bisa juga kan memiliki seperti itu. Maksudnya gak melulu backfire terhadap dengan 3,9 berarti mau dilihat keren. Bisa jadi memang dengan visi misi si pemilik perusahaannya, biar memang dengan 3,9 kan udah terjamin insya Allah pintar. Ya udah, organisasi gua autopilot. Salah satu, ada 2 pendekatan di dunia ini. 1, beli pemain termahal.
Iya. Ya, kalau kita basketball atau softball atau baseball, Cristiano Ronaldo sama Messi misalnya. Iya kan? Dibeli tuh, punya duit tuh langsung. Klub itu bisa mengeluarkan uang besar untuk memilih pemain seperti itu. Iya. Kalau yang tadi Dery sampaikan, organisasi mencari orang-orang terbaik, mekanismenya nggak kayak gitu juga, Der. Gimana tuh? Mekanismenya bukan membuka lowongan orang di atas 3,9. Karena orang yang IPK-nya 3,9 pun belum tested apakah dia akan bisa perform atau tidak. Bener ya? Terbantah saudara-saudara. Lebih efektif dia kemudian jambret orang yang sudah perform di tempat lain. Dia curi orang lain. Jadi istilahnya headhunting. Ya. Even cuma 3 pas atau 2,8. Tapi karena menurut gue gini, dari Gojek atau dari Google atau Facebook. Karena menurut gue gini, Der. Pencapaian akademis lo itu tidak serta-merta menggambarkan lo sepenuhnya. Oke. Lo bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Indikator ya bahwa orang yang 3,9 secara kognitif brilian, tapi belum tentu menjawab semua kebutuhan organisasi itu. Sehingga menurut gua kalau argumen lo tadi bisa jadi visi misi butuh orang-orang yang IPK-nya 3,9. Itu argumen lo kan? Iya. Gua bantah dengan bahwa tidak. Kenapa? Karena pencapaian kinerja akademis itu tidak serta-merta menjawab itu. Kalau mau lebih efektif daripada nyari yang 3,9, cari yang sudah terbukti perform di tempat lain. Paham ya? Iya. Dan visi misi itu tidak terlayani dengan hiring fresh grad walaupun IPK-nya 3,9. Visi misi itu salah satu strateginya terlayani dengan meng-hire orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik adalah yang sudah teruji di field-nya. Paham ya? Ini clear dulu ya supaya kita sama ya. Oke. Ini prinsip nomor 1 dipegang. Jadi ada organisasi yang bayar mahal supaya dapetin orang-orang terbaik. Dan orang-orang terbaik bukan yang akademisnya tinggi. Wah, catat tuh saja. Mungkin dia akademisnya tinggi, tapi mungkin juga enggak. Yang satu lagi, dia membangun timnya dari nol. Nih lu mungkin pernah dengar cerita Mighty Ducks. Yang mana tuh? Belum. Ada atau apa ya? Atau Oakland A's pernah dengar ya? Apa? Boleh di Mighty Ducks tuh film ya tentang bagaimana anak-anak yang kagak bisa main ice hockey. Ya, terus dilatih bener-bener dari nol sampai akhirnya mereka jadi tim terbaik. Yang ininya anjing bukan sih? Apanya? Yang pemain hokinya ada anjing juga ikutan main, bukan ya? Itu mah Airbat. Lain. Kok gue malah main serta Airbat sih? Atau Little Giants. Iya Airbat bukan ya? Bukan. Jadi kalau lo masih inget film-film yang pokoknya gini, tim intinya hilang. Jadi dia harus bikin tim baru lagi dan dia nggak punya uang cukup buat mempekerjakan pemain profesional. Akhirnya dia menggunakan pemain yang ada dan dia bentuk itu. Ini pendekatan kedua. Nah, tergantung organisasinya mau yang mana nih, Der. Iya. Kalau yang satu bisa mahal banget. Lo mampu nggak? Aduh, berat. Yang kedua lebih lama, tapi lebih sustainable. Karena orang-orang yang ada di sini benar-benar memilih untuk ada di situ dan clear banget kenapa dia ada di situ, bukan cuma bertransaksi. Dia gitu. Loyalis sesungguhnya ada di situ. Jawabannya ya. Ya, lanjut. Mantap nih. Banyak nih coach. Ini. Silakan. Nara Kosasi. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Saran dong gimana cara untuk manage tim yang mayoritas baby boomers. Baby boomers yang semana ya? Di atasnya Generation X. Malah menurut gue mungkin salah ya, karena baby boomers mayoritas sekarang udah pensiun. Bisa jadi Generation X. Gue kan milenial nih. Lo kelahiran berapa? 89. Milenial. Iya pas. Lo di border. Oke. Di atas gue apa? Dia coach. Gue X. Generation X. Di atas gue baby boomers. Bener kali memang? Enggak mungkin udah pada pensiun ya? Udah pada pensiun. Ya, itu mayoritas. Mungkin itu kali ya yang dimaksud ya. Mungkin disalah sebut kali ya. Karena memang ya kurang inovatif gitu kan. Dia gaptek di zona-zona nyaman apa segala macam. Sedangkan saya sebagai atasannya adalah milenial. Jadi atasannya lebih muda dibanding si staffnya. Yang ya dia lebih dinamis gitu kan. Lebih pokoknya orientasinya tuh result lah. Oke. Dan gimana juga bisa convince ke si level yang baby boomers juga nggak bisa percaya pada milenial. Iya. Jadi gitu maksudnya kan. Jadi anggaplah tadi baby boomers atau generation X lah ya. Ya, paham. Jawaban gampangnya sih
kelihatan Der. Lu bisa jadi lu di tempat yang salah. Kalau menurut gue itu ngapain juga lu ada di situ. Ya organisasi yang memang mungkin belum beralih. Tapi nggak ada kebetulan sih orang ada di manapun. Dan menurut gue kacamatanya dulu ya Naraya. Coba copot kacamata. Kok ini viewpoint sih. Gue pernah punya cara pandang seperti ini. Nyokap gue tuh gaptek banget, nggak kreatif. Iya, untuk ukuran inovasi dan kreatif menurut gue. Tapi untuk ukuran nyokap gue dan dunianya, dia termasuk orang yang sangat kreatif. Karena nomor satu, buang dulu apa ya bahasanya ya, miskonsepsi tentang generasi. Karena menurut gue salah besar mempersamakan satu orang dengan generasinya. Karena dari kayak begini, semua milenial tuh kayak dari, bener nggak? Oh enggak sih. Enggak. Karena sih. Generation X seperti gue, semua Generation X kayak gue, bener nggak? Oh enggak sih. Karena lo dikecewain sama orang Jawa, seluruh orang Jawa tuh mengecewakan. Oh enggak sih. Sama nggak? Iya sama, keren analoginya bagus. Sama nggak? Iya. Jadi nomor satu, buang pemikiran bahwa saya mewakili milenial melawan mereka yang mewakili baby boomer. Buang jauh-jauh. Selama lu masih ada di tataran berpikir itu, lu gak akan bisa berkomunikasi lebih dalam lagi, berempati dengan efektif. Karena lu selalu ngerasa ini belum melawan yang selain lu. Ya, oke. Ya, tapi kalau lu melihat kasuistik banget, anak buah lu yang dipercayakan ke lu ternyata baby boomers ternyata. Lu tanya deh, lu tanya ke dia, kenapa masih kerja di situ? Itu yang pertama tuh ya. Karena buat nafkahin anaknya. Ya, kalau jawabannya hanya itu, sama istrinya, itu menjawab semua pertanyaan kenapa dia nggak inovatif. Karena yang dia butuhkan adalah keamanan, dia tetap dapat gaji. Oh, dapat. Karena dia nggak punya alasan lain, apalagi ketemu dihadapkan pada atas. Nih gue kasih frame anak buah lo ya, yang baby boomers. Dia udah kerja lama, dia suruh berhadapan dengan anak buah bos baru yang jauh lebih muda dari dia. Ada idealis, ada merasa lahir duluan. Selama ini dia udah ngelakuin banyak hal. Pas lo masih pipis lo belum lempeng istilahnya ya. Gue udah ngelakuin tuh. Gue udah ngelakuin itu semua. Sekarang gue mesti ngerjain apa yang lo suruh. Menarik. Lo? Ya menarik. Ini menarik dong. Yang harus dirubah yang mana? Baby boomersnya atau milenialnya? Dua-duanya. Egonya dibongkar dulu. Milenialnya punya ego. Dari penyampaian ini dengan sangat hormat, Nara, maaf ya. Ini kacamatanya masih I am more superior than you. Kenapa? Kok saya insulting sih? Karena lo tuh bukan milenial, jadi lo nggak inovatif. Sebaliknya, orang milenial yang akan bilang ke Nara gini, lo nggak tahu aturan, lo nggak tahu tepos liro, lo nggak tahu respect. Lo maunya cuma hasil doang, result oriented, right? Oke. Bener nggak? Okay. Jadi yang dibutuhkan apa? Ayo buka dulu baju kebesarannya masing-masing. Lo kenapa sih kerja di sini? Duduk bareng tuh ngobrol. Duduk bareng. Oke. Kenali sebelum bisa masuk ke pembicaraan itu, denger dulu ceritanya. Karena lu butuh mengenal dia bukan sebagai satu baby boomer, lu butuh kenal dia sebagai Pak Derry. Ya, yang ternyata pernah melalui berbagai trauma dalam kehidupannya dan dia masih survive sampai sekarang. Dia memilih untuk bekerja karena ini memberikan dia pride, respect. Cara lo berkomunikasi akan berbeda. Wah, bener nggak? Ya. Kita kan datang selalu punya sindrom superhero, bener ya? Gue udah pernah cerita deh ke lo. Ya, pernah satu kali datang ke desa, ya waktu itu sama Bang Andi gitu ya. Bang Andi cerita di desa itu orang MCK-nya itu ke sungai, akhirnya dibuatin lah toilet yang bagus. Namanya apa sih lupa? Jamban. Kagak ada yang make. Karena habitnya bukan jamban. Karena di situ mereka bisa ngobrol momen itu. Jadi gue ada di sana, lo duduk di sini, terus kita ngobrol, Der, apa kabar lo? Gitu. Nah sekarang jambannya ketutup semua, gue kayak terisolasi, nggak ada yang pakai. Jambannya buka aja, tapi tetap ada. Solusinya jambannya dibuka. Tapi sebelum lo tahu tabiat dia, lo nggak bisa ngomongin result. Oke. Ya, result itu konsekuensi proses yang benar, dan proses yang benar itu diawali bahwa lo dan dia itu ada di kapal yang sama. Oke. Kalau itu masih belum, repot. Ini akan selamanya dua-duanya frustasi. Iklim kerjanya menyedihkan. Nah, terus gimana tuh katanya tuh pertanyaan terakhirnya, gimana bisa convince ke si level? Ya, nomor satu lo mesti convince diri lo
bahwa lu bukan mewakili hal yang terbaik dari generasi milenial. Bahwa orang yang di depan lu itu bukan mewakili yang terburuk dari generasi baby boomer. Lu datang itu sebagai orang yang mau belajar, mau mendengar sebelum bekerja. Jadi copot dulu jubah-jubah kebesaran lo itu. Keren, copot dulu jubah-jubah kebesaran deh. Duduk makan di samping dia, bukan di hadapan dia. Udah pernah datang ke rumahnya belum? Udah ngeliat keluarganya belum? Tahu nama istrinya nggak? Tahu nama anaknya nggak? Tinggalnya di mana? Berapa jam dia ke kantor? Sampai lo dapat data-data seperti itu, lo cuman bisa memerankan peran sebagai bos, tapi bukan sebagai leader. Wah, ini bedanya bos sama leader. Udah pernah kita bahas juga ya teman-teman. Silakan cek di episode yang lain-lainnya nih. Indah kok. Orang-orang yang dititipkan ke lu tuh bukan kesengajaan. Jadi jangan melihat mereka cuma instrumen pencapaian goals lu doang. Jangan. Oke. Suatu saat lu akan diperlakukan begitu sama orang dan rasanya nggak enak. Terus pas lu udah tujuannya tercapai, lu dikesampingkan. Kenapa? Nggak butuh lo. Gue bisa cari 1.000 orang datang. Sakit nggak? Sakit. Kenapa? Karena ini perusahaan result oriented. We don't care result itu tercapai. Sebel kan? Nah makanya jangan memperlakukan itu ke orang. Perlakukan orang sebagaimana lo mau diperlakukan. Mantap. Senyum, sapa, silaturahmi, datang ke rumahnya. Buang waktu. Ya kalau lo masih ngeliat itu sebagai buang waktu ya repot. Bismillah. Next. Semoga gak kesel dia habis ini. Udah jatuh, ketimpa tangga, siram air cat tuh kocernya tuh. Masya Allah. Aduh, nah itu apa tuh kiri tadi. Ini lucu banget. Ini testimoni dikit Muhammad Reza Ananda. Setelah nonton podcast ini, gue jadi jiper buat ngirim CV gue ke Coach Rene. Jangan dong. Intermezzo santai dulu. Kirim dong. Coba. Namanya Teisa. Pengalaman saya di wawancara, kata si pewawancara, kamu nggak bisa kerja hanya sesuai job desk. Kalau saya suruh kamu beli pisang goreng, ya kamu beli. Ada juga bos yang ketika dalam pekerjaannya inisiatif memudahkan customer, memudahkan manula untuk didahulukan. Dibilangnya itu bukan job desk kamu. Pernah juga dapat bos yang ngerasa jadi Tuhan. Ya ampun lo, istighfar lo, gimana? Tiada Tuhan selain ilah, la ilaha illallah. Gimana? Mungkin ini bercanda tapi nggak boleh begitu kalau bisa ya. Pernah juga dapat bos yang ngerasa kayak gitu karena dia ngerasa yang ngegaji kita, maka waktu kita milik dia kapanpun. Waktunya tuh. Coba teman-teman pernah nggak ngehadapin hal-hal yang bikin wow kayak gitu nggak? Coach Rene bikin saya merasa tidak sendiri. Jazakumullah khair. Kasih solution tim, coach dan kasih solution tim. Memang adanya Coach Rene ini. Bismillah. Wah, masya Allah, super advisory ini. Misi kita tuh kan apa ya? Bikin ruang kerja, waktu kerja yang bisa menyita berapa jam Der? Bisa kalau rata-rata orang berapa? 8 jam? 8 sampai 9. Tambah biaya, tambah waktu perjalanan 9 jam ya. Sepertiga waktu lebih ya. Dan sepertiga waktu itu akan lu isi dengan apa? Gitu. Apakah lu isi dengan lelah, marah, ya, kesal, atau lu isi dengan kebersyukuran, dengan kesabaran? Sebagai bentuk bahwa lu ini lagi nanam amal. Tapi sebaik-baiknya yang menanam amal, yang menumbuh kembangkan itu adalah Allah. Dan itu hanya bisa terjadi pada saat kita pakai kacamatanya, kacamata sabar, kacamata bersyukur. Ya, bukan kacamata amarah, bukan kacamata ketidakadilan, karena selalu aja ada ketidakadilan yang kita rasakan. Tapi yang lebih penting dari situ, kita mempunyai perspektif optimis, bukan karena kita percaya bahwa ini akan jadi lebih baik, bukan itu saja, tapi kita percaya bahwa semua atas izin Allah dan Allah itu baik. Sehingga bahkan saya melihat ada keburukan yang akan nanti menang, itu udah satu bentuk penghinaan kepada Allah. Paham ya? Kalau kita pakai kacamata itu jadi lebih asik. Dalam dimensi yang sama, coba ditakar. Kira-kira akan lebih baik atau tidak lo ada di sini. Kalau jawabannya tidak, ya buat rencana untuk tidak ada di situ. Boleh kok kita hijrah, meninggalkan tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Tapi coba didefinisikan buruknya apa, supaya nggak isinya adalah cuman apa yang menurut kita gitu. Ya buruk itu karena gue nggak dapet yang gue mau, bukan itu. Ya indikasi paling simpel, apakah di pekerjaan yang sekarang lo menjadi lebih mudah mengenal ya dan kemudian mengabdi ya, beribadah kepada Allah.
menjalankan perintahnya, ya. Atau sebaliknya, di pekerjaan yang sekarang lu jadi semakin jauh. Nah, menurut gua alasan hijrah terbaik adalah untuk mencari ruang dan waktu untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Loh, kok pekerjaan seperti itu? Iya, kalau diniatkan seperti itu lo akan dapat pekerjaan-pekerjaan yang membuka lo ruang seperti itu. Tapi kalau niat awalnya adalah gue pengen dapat bos yang baik, kadang-kadang manusia baik, kadang-kadang manusia buruk. Orang yang baik sama lo aja kadang-kadang nggak baik hari itu, betul? Iya dong. Orang yang buruk aja kadang-kadang bisa baik sama lo. Manusia itu memang nggak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanya Allah. Sehingga prosesnya ini adalah proses lo mencari ridha Allah dalam bekerja. Nah, kalau niatnya kayak begitu, yang lainnya tuh akan diatur. Bukan yang lain diatur saja, hati lo akan dijaga oleh Allah. Itu yang paling indah sih. Ya. Coach Rene, saya di ujung-ujung ini diem. Ya Allah, cocok kenapa? Nih, boleh izin dipotong buat jadiin coach ya? Boleh. Biasanya di TikTok rame. Tolong Anda mau potong-potong silakan. Aduh. Di TikTok biasanya begini-begini paling depan deh, ya. Iya, jangan. Udah. Waktu untuk cuman ngelihat duit aja, cuman ngelihat prestis aja udah lewatin aja. Ya, oke. Semakin cepat lo lewatin itu. Itu fase di dalam kehidupan kita. Derry pernah, gue pernah, Renat pernah gitu ya. Itu fase. Tapi semakin cepat fase itu dilalui semakin baik. Iya. Gitu. Betul. Jadi bisa adem. Iya benar. Iya. Pengen adem lagi? Coba punya masalah? Langsung aja nih. Coba dong. Komen di bawah, insya Allah kita bacain. Bismillah. Di Coach kasih solusi yang pekan depan. Siap. Coach kasih solusi.